Yang sebelahnya ibu itu ada yang ngikutin. Berdiri dulu. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan atau pesan firman pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Dautoni atau Evangelis Dautoni. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus apabila kami semua sampai hari ini masih bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa yang seringkali hilaf, ampuni kami yang selalu berbuat dosa, ampuni kami ya Bapa, ampuni. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan firman Tuhan dan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Selamat menyaksikan. Dan yang kedua, kalau anak indigo itu pas apa, karunia apa kutuk ya? Itu kutuk. Jadi gini ya, anak di bawah usia 5 tahun lihat setan itu bukan karunia, tapi itu kutukan. Pasti dari jalur kakek neneknya ada yang terlibat kuasa gelap. Masuk ke generasi sejak lahir. Untuk melihat setan, ingat, tidak semua manusia dan binatang bisa melihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya ada setan lewat, anjing lolong. Bukannya saya mirip dia. Jelas? 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 Tengah malam ayam kelabaan, panik semua. Nah, itu ada setan di situ. Kita kalau ada kuasa gelap masuk satu rumah, ini ada sesuatu yang tidak beres. Jelas? Jelas? Terus anaknya diapain ya Pak? Jadi gini, nanti dulu. Jadi kalau sejak kecil melihat setan, itu bukan karunia, itu kutuk. Beda dengan karunia Roh Kudus, membedakan roh karunia penglihatan. Itu beda. Itu didapat setelah bertobat mengalami baptisan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki, baru lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Jadi ingat ya saudara, perlu saudara tahu bahwa tidak semua orang bisa melihat setan. Ada batas di sini. Kalau bisa digunakan setiap saat sesuka hatinya, itu pasti bukan karunia. Itu kuasa gelap. Jelas? Jelas? Nah, suatu kali saya punya kakek, nenek saya itu kalau ngelihat orang tahu. Saya tanya sama dia, apa rahasianya? Tiba-tiba kakek saya beritahu, ini rahasianya. Nenek saya beritahu, kalau kamu ketemu 10.000 penjahat, perampok, pemerkosa, penipu, tukang mabok, secara otomatis untuk lihat orang baik itu paling mudah. Betul?
Karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Dan karakter seseorang bisa dilihat dari sorot mata. Kaget saya. Maka yang paling susah ditebak itu mata buta. Nah, jadi gini, dari sorot mata. Tapi ingat ya, itu bisa keliru. Itu bisa apa? Itu pengalaman hidup. Itu bisa. Coba lepas kacamata. Nah, dari lepas kacamata, itu dilihat dari sorot mata. Nah, dari sorot matanya ini, orangnya ini keras. Jadi kalau istrinya mana? Istrinya mana? Jadi susah untuk diomongin. Bandel. Nah, seperti ibu ini, lihat dari sorot mata, ada beban mental. Nah, itu dilihat dari sorot mata. Tapi itu bukan ilmu gaib, itu pengalaman hidup. Nah, orang kalau membawa bom bunuh diri pun bisa dilihat dari sorot mata. Keringat dingin, matanya sayu ketakutan, kebingungan, bisa dilihat. Jelas? Nah, seperti ibu ini, coba copot mata ini. Wah, ini keras gini-gini. Nah, ketok nih. Tapi ingat, itu bisa keliru. Karena itu adalah pengalaman hidup. Nah, saya itu udah banyak ngelihat penjahat, perampok, pemerkosa, pencoleng. Otomatis dari sorot mata mereka bisa kelihatan. Jelas? Makanya kalau orang mati, sorot matanya hilang. Nah, tapi gini nih tidak bisa 100% benar. Bisa keliru. Itu tergantung pengalaman hidup. Ini, nah dari sorot matanya gini. Nah, tipe-tipe seperti ini susah ditebak. Artinya saya tebak apa? Orang ini mudah bosenan. Jadi kadang semangat, kadang megah. Kadang semangat, kadang megah. Jadi yang nebak yang mumet. Ngerti maksudnya? Jadi tergantung moodnya, ngerti tidak? Ngerti, ya kan? Nah, itu jadi kalau pas semangat, nah waktu ditebak wah semangat, tiba-tiba tidak semangat tinggal minggat gitu dah. Nah itu, ya, istrinya mana nih? Tidak ikut. Nah itu dari sorot mata. Tapi gitu tuh bisa keliru. Nah, makanya waktu saya pada waktu zamannya Pak Edi Wibowo, kan saya sering ditanya, ini orangnya gimana? Itu bukan tanya ilmu gaib, bukan. Sorot matanya, karena gini loh, ini pengalaman hidup saya. Orang yang kelihatannya bos, bawa dasi, bawa jas, ngomongnya, wah, nggak taunya marketing. Tapi belum tentu ya. Tapi ada. Itu dilihat dari sorot mata aja. Waktu itu saya lihat, wah, ketemu. Orangnya biasa enggak buat das, gini-gini. Konglomerat. Nah, saya sering ketemu beberapa konglomerat. Caranya ngomong aja beda. Cara bicara aja beda. Nah, kalau yang marketing ngomongin jago. Kalau bosnya ngomongin gini loh. Karena dia tanda tangan duit metu kan gitu. Betul? Kalau yang marketing mah itu entek. Nah, ini pengalaman. Jadi saya beritahu. Nah, dari situ kan saya ikut. Tadi ngelihat des, oh ini des. Orang narkoba pun juga kelihatan. Dari cara ngomong, cara bicara.
Karena itu dilihat dari sorot mata. Maka Alkitab berkata, kalau matamu baik, hatimu baik. Artinya apa? Dari mata itulah kelihatan hati seseorang. Nah, kalau Bapak ini orangnya tidak mau ribut. Ada cincai-cincang. Nah, kalau Pak Petrus tuh keras. Tegas Pak Petrus. B, tidak bisa digini-gini. Gitu. Kalau ini masih bisa. Bisa dinego. Kalau Pak Petrus tidak bisa dinego itu. Susah itu. Nah, itu karena apa? Itu dilihat dari sorot. Tipe pemimpin, tipe ini itu beda. Jadi dari sorot mata itulah kelihatan seseorang dalam kondisi apapun. Nah, jadi itu bukan ilmu gaib. Itu kejiwaan. Dan itu bisa dipelajari. Nah, cara belajarnya gimana? Gampang, mudah, banyak ketemu penjahat. Makanya yang pinter-pinter itu kalau suka pelayanan di penjara. Kan lihat, wah penipu model kayak apa. Tukang copet. Yang tahu tukang copet adalah bekas pencopet. Betul enggak? Betul? Artinya mereka udah pernah belajar. Oh, pernah ketemu. Pernah ngalami. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ya Pak. Ya Pak. Cara untuk memutuskan indigo itu namanya kutuk keturunan harus dibatalkan dalam nama Yesus. Jadi segala ikatan kutuk keturunan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, seperti itulah ya. Demi nama Yesus. Jadi segala kutuk keturunan kami hancurkan, kami batalkan, putuskan demi nama Tuhan Yesus. Nah, saya dari kecil dikira juga dapat anugerah yang maha kuasa. Jadi usia 5 tahun, itu kalau saya konsentrasi benda-benda bisa terangkat. Jadi tangan gini itu benda-benda terangkat. Nah, dikira mama saya itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Usia 7 tahun, saya bisa ngangkat lemari, tangan gini tak. Nah, waktu itu mama saya kok ada ini kekuatan itu. Nah, jadi pertama ngangkat korek, saya ngangkat lemari, ngangkat bangku. Nah, dan setelah itu usia 8 tahun, kalau saya konsentrasi gini, benda-benda sekitar saya bisa terangkat. Dan sejak kecil saya komunikasi roh. Nah, usia 9 tahun, saya ketemu guru saya. Guru saya memberitahu saya, kakek saya, itu adalah basic dasar ilmu santet. Hanya kekuatan yang menyebar, tidak memfokuskan. Akhirnya guru saya mengajarkan cara memfokuskan kekuatan itu. Nah, dari situlah saya mengerti bahwa roh itu masuk sejak saya lahir. Nah, begitu saya bertobat dalam nama Yesus, udah nggak bisa lagi. Bisa, hilang udah. Oke, lanjut. Oke, kalau nggak ada saya Pak, ini dari yang ngirim WA ini. Oke, lanjut. Pak Dautoni, masalah rumah anak saya yang tidak laku-laku. Tapi, tapi saya nggak pinter nyusun kata-katanya. Ada orang bilang rumah nggak laku-laku karena ada yang menutupi supaya rumah anak saya nggak laku dijual. Sertifikat atas nama anak dan mantu, demikian. Sebabnya kenapa gitu Pak? Gini ya, kalau tempat suatu rumah ada setannya, cirinya sering ada penampakan. Dan setiap kali orang mau beli, ke notaris batal dan dimimpiin. Berarti itu ada kuasa gelap. Nah, selama tidak ada hal-hal yang berhubungan gaib itu ada, berarti ngasih harganya kemahalan. Ngerti? Harganya apa? Atau yang kedua, lokasinya yang tengah sawah. Lokasinya kurang, Mbak. Jelas? Jelas. Oke, lanjut.
Jadi Ada lagi nggak? kalau ada kuasa gelapnya itu pasti ada hal-hal gaib. Penampakan roh. Oke, lanjut Ibu. Saya mau tanya Pak, selamat malam. Kalau seseorang sejak kecil itu ikut ilmu gaib ya, persatuan ilmu Ibu gaib. yang sebelahnya Ibu itu ada yang ngikutin. Berdiri dulu Ibu. Bukan, sebelah. Karena ini ada roh menutup dia. Oh, iya. Nah itu ilmu gaib, nah sejak kecil gitu, dan itu Enggak, tak doain dulu. Berdiri situ ya. Ikuti saya. Darah Yesus. Ikuti, darah Yesus. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka masa depan. Amin. Silakan duduk. Ibu ini ada yang menutup hidupnya, banyak kena sial. Ya, Yinwi lanjutkan. Oke, lanjut. saya lanjut ya. Pertanyaannya, kalau seseorang itu dari kecil udah ikut persatuan itu ilmu gaib, terus akhir-akhir ini 2 bulan yang lalu dan dia terima Tuhan, dibaptis. Siapa orangnya? Ada seseorang kemarin mau tanya tapi Iya. dia hari ini nggak sempat, saya suruh bertanya dengan Bapak. Nah itu dia udah melepaskan semuanya Pak, dia punya keris, punya jimat, punya Oke, mau tanya apa Ibu? Yang saya tanyakan itu, kok setelah pelepasan dan dibaptis, tapi dia masih merasakan itu roh itu datang terus dan berganti-ganti gitu loh Pak. Oke, tahu. Telinganya panas. Itu harusnya dipatahkan sugesti, dan yang kedua dibatalkan perjanjiannya. Berarti waktu doa pelepasan itu belum dibatalkan perjanjiannya. Perjanjian darah itu Pak ya. Ya itu Iya. harus dibatalkan dulu. Di Tapi dalam, udah manifestasi keluar darah gitu dia. Udah manifestasi gini ya, waktu pelepasan. untuk matahkan kutukan itu demi nama Yesus itu harus diucapkan. Oh iya Pak. Itu dibatalkan perjanjiannya. Oh, iya. Samping itu siapa nih Bu? Ini Pak. Iya. Tadi waktu Ibu tanya tadi, saya lihat ada kabut yang menutup dia. Makasih Pak. Oh ya, jadi kita harus mematahkan itu ya Pak, perjanjian kutuk itu dibatalkan ya. Oke, Makasih. lanjut. Bapak mau bertanya, apakah santet itu bisa lewat WA Pak? Hah? Santet lewat WA bisa Pak? Itu kan pakai gelombang frekuensi. Jadi kalau mau nyantet ya, langsung untuk membunuh jarak jauh pakai WA tidak bisa. Tetapi untuk hipnotis bisa. Harus dibedakan di sini. Karena hipnotis itu pakai gelombang frekuensi. Ngerti maksud saya? Karena santet itu untuk masuk dalam tubuh ilmu membunuh. Nah, kalau ilmu hipnotis itu ada mempengaruhi alam bawah sadar dan masuk melalui sugesti. Itu bedanya. Jelas? Oke? Nanya Pak, waktu saya umur 20-an, kan dulu belum ada, lihat TV itu sekitar malam,
Sekitar jam 1 malam tuh saya kayak diperlihatkan pas di pertigaan jalan itu kayak api merah. Yang lihat cuma saya tok, saya bertiga sama adik saya. Mau tanya apa Ibu? Lah itu maksud saya berbahaya bagi saya atau enggak seperti itu. Gini ya, Paginya itu enggak ada bekasnya orang pakai api-apian di tengah jalan itu. kalau Pas Ibu saya lewat. aman Ibu, Oh, aman. tidak kena. Oh, Gini ya, pada waktu seseorang, ini rahasia penting. terima kasih. Pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat nih, bertobat lahir baru. Segala ikatan kutuk itu dibatalkan demi nama Yesus. Tapi ini berhubungan dengan kutuk keturunan dan kutuk perjanjian setan. Tetapi harus lakukan yang kedua juga, namanya membatalkan kutuk masa depan. Kalau terutama yang berhubungan dengan kuasa gelap secara langsung. Jelas? Jadi pada waktu bertobat lahir baru itu, yang dibatalkan itu demi nama Yesus, itu kutuk apa? Kutuk ketu dan perjanjian setan. Nah, tapi kadang orang lupa yang belum dibatalkan, itu adalah kutuk masa depan. Kutuk masa depan itu apa? Hari ke-6. Makanya semua ritual kuasa gelap itu selalu hari Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Dan Tuhan memberkati beranak cuculah kuasai bumi. Ini blessing berkat masa depan. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk. Maka setan mengadakan kutuk itu, perjanjian kutuk itu, namanya kutuk masa depan pada hari ke-6 juga. Makanya ritual kuasa gelap selalu Jumat, malam Jumat. Tidak ada yang malam Minggu. Jelas? Tapi ini bukan doktrin. Karena Tuhan mau ngasih mimpi kapanpun bisa. Tuhan mau kasih mimpi jam berapapun bisa. Kebanyakan kalau mimpi di atas jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu patut diuji. Itu mimpi dari Tuhan atau setan. Karena jam itu udah terlelap. Nah, kalau itu dari Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Kalau dari setan, itu pun mimpi juga tidak bisa lupa seumur hidup. Dan kebanyakan mimpi jam itu. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Yang kedua. Yang ketiga, Pak, kalau saya mimpi, kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Itu mimpi tanda kecapean. Tidak ada artinya. Jadi kalau pengalaman hidup saya, kalau jam 12 malam ke atas, itu mimpi yang patut diuji. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa seumur hidup. Kalau mimpinya lupa, itu kecapean. Karena mimpi itu biasanya kalau yang dari Tuhan, ditanam dalam roh. Tapi juga setan. Itu terngiang terus. Harus diputuskan demi nama Yesus. Yang kedua, tentang serangan. Makanya kalau kita mau doa pengusiran roh atau doa pelepasan, itu harus doa pembentengan. Supaya tidak ada serangan balik. Doanya, ikuti saya semua. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, Darah Yesus, bentengi aku. bentengi aku. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, Darah Yesus, bentengi hidupku. bentengi hidupku. Jelas? Nah, kalau toko, sudah punya toko atau pabrik, tempat usaha, darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini.
Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus bentengi tempat ini. Ingat saudara, kalau tetangga itu pakai kuasa gelap penglarisan, itu ngambil rezeki kanan kiri. Nah, supaya tidak diambil rezekinya, doanya itu. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Sahabat terang kemuliaan, apabila di antara kalian ada yang memiliki beban berat dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kalian bisa bergabung di acara Zoom-nya. Dan untuk kita semua, mari kita doakan bersama-sama kiranya agar Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan terus pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan kita akan tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati kami Tuhan di hari ini Tuhan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dukung terus terang kemuliaan untuk perkembangannya dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel ini tentunya bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.